Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan proses pencarian dan evakuasi korban gempa bumi di Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, selengkapnya akan disampaikan reporter Rifki Nafis langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Rifki, seperti apa perkembangan pencarian korban hilang ataupun juga korban yang diduga masih tertimbun di Cugenang hingga sore hari ini? Sudah berapa korban yang ditemukan? Ataupun proses evakuasi korban dari bencana gempa bumi, termasuk juga tanah longsor yang masih tertimbun ataupun masih diduga tertimbun. Memang sehingga saat ini seluruh pihak berwenang masih melakukan pencarian, terutama dari pihak Basarnas yang masih hingga saat ini melakukan pencarian terhadap korban-korban. Namun hingga saat ini perkembangan terakhir tim Basarnas melaporkan dari 2 hari proses pencarian hingga saat ini ada 28 korban yang berhasil dievakuasi, dengan rincian 26 korban diantaranya meninggal dunia dan 2 korban diantaranya masih selamat. Dan untuk hari ini sendiri, di hari kedua evakuasi, tim Basarnas sudah berhasil mengevakuasi sebanyak 19 korban, dengan rincian di Cijedil Basarnas berhasil mengevakuasi 1 korban meninggal, dan juga di Gasol Basarnas berhasil mengevakuasi 4 orang meninggal, dan juga di daerah yang diklasifikasikan sebagai rumah makan Sate Sinta, Basarnas berhasil mengevakuasi 10 korban meninggal, dan juga di Ciherang Basarnas berhasil mengevakuasi 4 orang yang meninggal. Namun memang dalam proses pengevakuasinya, tim Basarnas sendiri mengakui menemui sedikit kendala, terutama dalam hal akses ataupun jalan untuk dapat mengevakuasi korban-korban tertimbun. Seperti halnya saat ini, akses di daerah Tapal Kuda, Kecamatan Cihegang, sempat tertimbun tanah longsor dan baru bisa sepenuhnya ataupun separuh dibersihkan pagi ini, sehingga memang itu menghambat proses penyelamatan ataupun pencarian orang yang dilakukan oleh tim Basarnas. Dan memang ini, Basarnas sendiri pun menggandeng beberapa pihak termasuk dengan TNI dan Polri untuk bersama-sama dapat melakukan pencarian ataupun evakuasi korban-korban tertimbun tanah longsor ataupun korban-korban tertimpa puing-puing hasil dari gempa di Kabupaten Cianjur. Zakia. Ya, Rifki, total ada berapa titik lokasi untuk pencarian dan evakuasi korban, dan titik mana yang saat ini bisa dikatakan masih ada kendala untuk bisa dicapai ataupun juga kendala terkait untuk evakuasi? Ya, Zaki dan juga pemirsa, memang untuk saat ini tim Basarnas sendiri sudah meluncurkan sebanyak 5 tim yang memang didistribusikan ke dalam 12 wilayah untuk mencari dan mengevakuasi korban-korban tertimbun longsor maupun tertimbun puing-puing hasil dari gempa bumi di Cianjur ini. Dan memang dalam prosesnya, daerah Cigenang menjadi salah satu daerah yang paling sulit bagi tim Basarnas, mengingat longsor pun terjadi di daerah tersebut, spesifiknya di daerah Tapal Kuda, di mana saat ini pun sisa tanah longsor masih berada di daerah tersebut dan belum sepenuhnya dapat dibersihkan atau dievakuasi, sehingga untuk melanjutkan proses evakuasinya agak sedikit menjadi kesulitan tersendiri untuk tim Basarnas dan juga tim-tim gabungan pencarian korban ataupun evakuasi korban. Namun hingga saat ini juga tim Basarnas masih terus berupaya dengan mengatakan mereka diberi waktu 1 minggu untuk mencari dan mengevakuasi seluruh korban. Namun dari Basarnas sendiri menargetkan untuk dapat menyelesaikan tugas itu dalam 3 hari. Hal ini diungkapkan karena memang 3 hari ini dinilai sebagai waktu yang paling optimal, karena dinilai korban paling optimal dan bisa diselamatkan dalam kondisi bernyawa memang 3 hari. Bila selepas itu memang agak sulit rasanya, mengingat kesempatan untuk korban masih hidup. Sehingga tim Basarnas sendiri saat ini sedang mengencangkan performa mereka, berupaya terus maksimal mungkin untuk dapat mencapai target 3 hari yang mereka pasang itu. Jadi Zakia. baik, Rifki, jadi dikatakan bahwa
bisa bertahan paling tidak maksimal 3 hari, maka dari itu selama 3 hari ini digencarkan untuk evakuasi para korban. Kalau begitu berapa banyak petugas yang dilibatkan terkait dengan evakuasi ini, berapa banyak alat berat yang diturunkan, dan di titik mana saat ini fokus pencarian khususnya di Cugenang ini dilakukan? Iya, Zakia dan juga pemirsa, memang saat ini masih terus dilakukan fokus dengan menurunkan 5 tim utama dari Basarnas sendiri yang akan didistribusikan ke dalam 12 wilayah pencarian. Hal ini juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri dan juga BNPB. Kemudian juga terkait dengan peralatan menggunakan, sebenarnya dari Basarnas sendiri menggunakan alat urban search and rescue. Salah satu alat yang digunakan adalah alat ekstraksi. Namun tidak hanya menggunakan tersebut, tim dari Basarnas menurunkan juga tim K9 atau tim anjing pelacak. Hal ini juga bersama dengan pihak kepolisian yang juga ikut pihak kepolisian yang juga ikut membantu dan menurunkan tim anjing pelacaknya untuk dapat mengidentifikasi di mana letak korban yang dapat dievakuasi, terutama ketika tertimbun di bawah tanah. Dan memang hingga saat ini Kecamatan Cugenang sendiri masih menjadi fokus utama karena memang aksesnya masih belum sepenuhnya dapat dilalui. Kemudian itu juga menjadi hal yang menghambat dalam proses evakuasi korban tertimbun, sehingga masih dapat terus diupayakan bagaimana caranya mempercepat proses, terutama dalam target yang mereka tetapkan adalah 3 hari. Mengingat 3 hari adalah waktu yang paling ideal ataupun waktu paling batas akhir dengan persentase keselamatan tertinggi bagi korban yang tertimbun. Namun memang hingga saat ini tim Basarnas khususnya masih terus mengupayakan dan saat ini pun masih mengirim tim-timnya untuk kembali mengecek lokasi-lokasi kejadian. Baik. Rifki, di tempat Anda berada saat ini, berapa laporan dari warga yang menyatakan kehilangan anggota keluarga? Berapa banyak warga yang dinyatakan hilang? Baik Zakia dan juga pemirsa, memang hingga saat ini dari Basarnas sendiri baru mencatatkan menemukan 10 orang di daerah Kecamatan Cugenang ini sendiri. Namun memang dalam pernyataannya pihak Basarnas masih melakukan koordinasi terkait pendataan karena memang data-data ini masih terus dikumpulkan dan juga menunggu koordinasi lebih lanjut terkait siapa-siapa saja yang hilang. Karena memang kondisi dari masyarakat sendiri belum ada yang benar-benar melaporkan kerabat ataupun anggota keluarganya. Namun begitu, memang kendala yang dialami ini masih terus diupayakan oleh tim Basarnas dan juga tim-tim pencarian lainnya, termasuk dengan TNI, Polri, dan juga BNPB. Baik. Ya. Baik, Rifki, kalau kita melihat tadi juga di gambar sebelumnya, medan di sana bisa dikatakan cukup sulit. Ada yang terjal begitu seperti curam, seperti yang bisa disaksikan di layar kaca seperti ini. Kita juga tahu bahwa memang pencarian ataupun juga evakuasi ini banyak kendala yang dihadapi oleh tim gabungan. Skema-skema pencarian seperti apa saja yang kemudian diterapkan oleh tim evakuasi ini, Rifki? Ya, Zakir dan juga pemirsa, memang hingga saat ini harus diakui medan yang dilalui ataupun kondisi geografis dalam penanganan atau pencarian korban di lapangan ini memang cukup menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, tim gabungan termasuk Basarnas, TNI, dan Polri masih terus membagi anggotanya, personilnya untuk terus melakukan pencarian di wilayah seluas-luasnya. Hingga saat ini, hari ini pun kami mendapatkan kabar 5 tim utama ini dikerahkan secara serentak untuk mencari korban-korban tersebut karena untuk demi mengejar target waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 3 hari, sehingga memang secepat mungkin lebih baik untuk menemukan korban, sehingga memang sebanyak-banyaknya personil yang diluncurkan akan semakin baik dan juga semakin optimal bagi tim gabungan ini sendiri dalam menemukan dan juga mengevakuasi korban-korban bencana ini. Zakia.
Baik, Rifki, apakah ada informasi wilayah mana saja yang belum bisa diakses begitu masih terisolir? Karena informasinya di Kecamatan Cugenang yang tadi Anda juga katakan terdampak cukup parah, ada laporan belum ada petugas yang bisa atau yang ada di titik-titik tertentu di wilayah yang masih terisolir. Tetapi dari pantauan Anda di lapangan, apakah memang masih ada wilayah yang belum dapat diakses, yang belum dilakukan evakuasi atau pencarian? Ya, Zaki dan juga pemirsa, memang untuk di daerah Kecamatan Cugenang sendiri harus diakui belum sepenuhnya terbersihkan begitu ya, sisa tanah longsor yang menjadi imbas dari gempa bumi yang terjadi di Cianjur ini, sehingga memang di akses jalan sendiri masih ada tanah-tanah longsor yang menghalangi akses jalan, dan halangan itu pun menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi tim gabungan pencari korban ataupun evakuator untuk dapat segera menemukan dan juga menyelamatkan korban-korban. Namun dalam pantauan kami memang hingga saat ini kondisi di Jalan Tapal Kuda khususnya Kecamatan Cugenang sudah 50% bisa dikatakan akses jalan bisa dilalui, sehingga kendaraan bermotor khususnya roda 4 maupun juga roda 2 sudah dapat melewati jalan tersebut. Namun memang meskipun belum optimal, pencarian ini masih terus dilakukan mengingat memang kondisi geografis yang sedikit menyulitkan. Dan juga terkait dengan kendala lainnya adalah perihal cuaca. Sempat kami tanyakan bagaimana upaya penanganan bila terjadi cuaca buruk ataupun misalkan hujan lebat yang mengguyur daerah bencana ataupun longsor. Dan tim Basarnas sendiri mengatakan memang pihaknya sebenarnya berfokus di aspek search and rescue, sehingga mereka memang berfokus untuk mencari dan menyelamatkan, sehingga mereka harus berkoordinasi dengan BNPB dan juga BMKG terkait bagaimana penanganan ketika cuaca buruk. Mereka pun mengatakan berkoordinasi dengan Menko PMK tentang bagaimana penanganan terbaik ketika terjadi kendala-kendala yang di luar tugas ataupun wewenang dari Basarnas ini sendiri. Namun memang hingga saat ini tim Basarnas masih terus berupaya dan juga bekerja sama dengan berbagai pihak dalam sebaik mungkin menemukan dan menyelamatkan korban-korban yang berada di dalam timbunan tanah ataupun misalkan puing-puing rumah mereka, sehingga dapat segera cepat ditemukan dan diselamatkan dalam kurun waktu 3 hari seperti target yang mereka tetapkan. Baik, Zakia. Rifki, bagi korban yang sudah berhasil ditemukan, kemana para korban saat ini dibawa? Berdasarkan laporan yang kami terima, Zakia dan juga pemirsa, memang Basarnas sendiri mengatakan dari beberapa korban ini dilarikan ke 2 RS utama, yaitu RSUD Sayang Cianjur dan satu lagi adalah RS Cimacan. Memang kedua RS ini adalah 2 yang paling dekat dalam jarak dari lokasi desa Cugenang ini. Jadi sehingga korban-korban yang ditemukan segera dievakuasi ke 2 fasilitas kesehatan tersebut. Namun memang dalam pernyataan dari tim Basarnas sendiri, korban-korban yang ditemukan juga masih belum dapat sepenuhnya diidentifikasi, sehingga belum dapat dipastikan siapa identitas dari korban. Jenis kelaminnya pun sempat ada beberapa yang masih tidak bisa ditetapkan, tapi kita masih menunggu bagaimana hasil lanjutan ataupun perkembangan penemuan tim Basarnas yang hingga saat ini pun masih menurunkan timnya untuk terus mencari korban dan mengevakuasi korban dari bencana gempa di Cianjur ini. Zakia. Baik, Rifki Nafis, terima kasih atas laporan Anda.